Tentang manusia yang dapat memberi syafaat di akhirat, hanya Rasulullah atau juga biasa manusia lain seperti teman atau keluarga. Semua bisa. Semua orang mukmin akan memberikan syafaat. Semua mukmin akan memberikan syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya setiap orang yang beriman itu kalau dia sudah lewat dari hisab, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang beriman tentunya. Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'allaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Tidak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka, gitu kan? Karena sudah murtad. Tidak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya, gitu kan? Dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad, padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim. Tetap saja, gitu kan? Tidak ada masalah dengan itu. Dan bukan bukan tugas kita menghukumi dia. Jadi yang perintah Nabi SAW, man irtadda an dinihi faqtulu, man baddala dinahu faqtulu, hadis sahih. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu untuk pemerintah, bukan untuk individu, gitu kan? Jadi bukan kita yang harus menghukumnya. Bagaimana hukum atau sah tidaknya menikah dengan orang yang telah hamil, padahal itu bukan hamil dengan kita. Kita harus menolong orang yang telah hamil tersebut. Kenapa harus tolong orang yang sudah hamil dengan menikah? Menikahlah dengan wanita yang tidak hamil. Kenapa harus ditolong? Gitu kan? Artinya kalau tolong dikasih biaya, mungkin dia mau melahirkan nanti, ya seterusnya gitu kan? Bukan dengan cara menikahinya. Allahu alam. Kalau yang saya tahu, jangan nikahi wanita yang sudah dihamil di luar nikah. Kan gitu. Itu berarti dia sudah melakukan perbuatan zina dan itu berbahaya. Untuk masa depannya nanti Anda berbahaya. Saya sarankan carilah mukminah yang baik-baik. Perintah agama kita menyuruh menikah dengan wanita yang mukminah, yang belum disentuh oleh orang, gitu kan. Kenapa harus cari orang yang seperti ini? Kalau ditanya sahkah pernikahannya, sudah pernah saya jelaskan dan sering saya ulangin ini ya. Jadi kalau pendapat yang paling kuat sebenarnya, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja, sah saja, tapi anaknya tidak dinisbatkan. Anaknya tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma. Tapi pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak sah. Pernikahan wanita yang hamil sampai dia meletakkannya. Karena Nabi SAW melarang wanita hamil untuk menikah di dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga melarang menjatuhkan hukuman rajam ataupun cambuk bagi wanita yang hamil. Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, doakan, sedekah atas namanya, umroh dan haji, kunjungin kerabatnya. Kalau ibu dan bapak itu bisa diganti baktinya dengan saudara-saudara kandungnya. Seperti sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante itu, saudara kandungnya ibu adalah pengganti atau sama posisinya dengan ibu. Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang rajih adalah diakikahkan saja. Enggak ada masalah. Nah itu. Walaupun dia meninggal. Bagaimana dengan foto setengah badan yang dipajang di dinding tembok? Malaikat tidak masuk rumah juga. Saya sarankan lebih baik baca di buku ini ya. Ini buku kebetulan saya sudah bawakan, memang malam ini ada buku ini. Kalau memang mau dimilikin bisa, ini sangat bagus. Rumah yang tidak dimasuki malaikat, lebih baik Anda baca di sini, karena ini bukan hanya sekedar rumah, ya, bukan hanya bahasan sekedar rumah, tapi memang bahasan siapa itu malaikat, apa manfaatnya kalau ada di rumah kita, siapa itu rivalnya, lawannya malaikat adalah para syaitan, dan apa bahayanya, siapa itu syaitan dan apa bahayanya di rumah, kemudian baru masuk jenis-jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Termasuk yang dipajang fotonya. Memang kenapa akhi sekalian dan ikhwah? Kenapa kalau seandainya Anda tidak pajang foto Anda? Kenapa? Tidak ada masalah kok, gitu kan? Tetap saja rumah itu orang tahu rumah Anda punya sertifikatnya kan? Selesai. Kenapa harus pajang fotonya? Gitu kan? Jadi lebih baik jangan. Ada contoh kasus seorang syekh di Yaman, mungkin saya pernah ceritakan dulu. Saya di sini memang belum, tapi waktu itu kalau tidak salah di Al-Azhar atau sebelumnya di masjid yang sebelumnya ya. Tapi intinya ada seorang syekh di Yaman didatangi oleh seseorang pengusaha dari Jakarta. Dia datang dengan anak perempuannya pakai cadar, datang di Yaman. Duduk ngobrol-ngobrol, terus syekh ini menghormati mereka, berikan tempat, transportasi, segalanya. Intinya si saudagar ini, pedagang dari Jakarta ini sangat terkesan dengan anak perempuannya, bagaimana
pelayanan diberikan oleh Syekh. Syekh ini orang mampu di Yaman. Lalu mereka undang ke Jakarta. Datanglah ringkas cerita Syekh di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, gitu kan, dikatakan ini pedagangnya bilang, maaf Syekh, saya nggak bisa datang jemput, tapi anak saya akan jemput. Ternyata dia ini orang awam, bukan orang paham agama, dan anaknya pakai cadar waktu itu hanya karena melihat tradisi orang di Yaman. Gitu. Datang, dia bilang anak saya perempuan yang itu hari ketemuan dia akan jemput. Syekhnya ini tangkap mungkin seperti di Yaman. Kalaupun ada satu perempuan yang datang, maka akan rame-rame satu mobil, gitu kan, banyak orang. Dia kaget ternyata ada seseorang wanita pakai rok pendek dekatin dia di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mengatakan, Syekh. Syekhnya balik, siapa ini tiba-tiba panggil pakai rok pendek ini? Syekhnya balik sepintas, iya. Dia bilang, saya Syekh yang datang ke Yaman kemarin. Gitu kan. Ringkas cerita kata Syekhnya, di mana ayah kamu? Kamu siapa nih? Ya, saya si Fulana yang datang kemarin. Syekhnya diam. Kemudian naik di mobil. Ternyata di mobil pun pada saat itu Syekhnya tidak tahu alamat, gak tahu apa-apa, naik. Ternyata anak perempuan ini dan hanya ada satu orang saja di mobil. Jadi bertiga di mobil. Pulang menuju ke rumah. Ringkas, pas tiba di rumah disambut oleh si pedagang ini. Ringkas cerita kata Syekhnya pas mau duduk dia bilang sebentar. Sebelum saya duduk, kata Syekhnya, saya mau tanya. Kalau seandainya saya dengan tongkat ini, ada tongkat dia pegang, mengangkat rok anakmu ini yang perempuan nih untuk melihat celana dalamnya, apa kau marah? Ini Syekhnya bilang kepada si pedagang ini gitu kan, pengusaha ini. Dia bilang, tentu Syekh, saya pasti marah. Itu kan perbuatan yang tidak baik, kurang ajar. Ngapain lihat celana dalam anak saya gitu. Kata Syekhnya, sekarang saya tidak usah pakai tongkat, semua sudah kelihatan dari anak kamu gitu kan. Kenapa kamu biarkan dia seperti ini? Kemarin dengan sangat terhormat menggunakan busana muslimah, sekarang malah seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Akhirnya dia tersentuh dan dia mengingatkan kepada anaknya. Tapi seperti itulah ya. Berlibur keluar kota apa boleh? Misal ke Jogja untuk berlibur, apakah ada tuntunan syar'inya untuk niat mengunjungi bumi Allah yang lain? Dan bagaimana jika berniat untuk tafakkur alam, gitu kan? Boleh saja, nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Nggak ada masalah kalau mau ke Jogja, mau ke Surabaya, mau kemana silahkan, nggak ada masalah. Selama memang itu wilayah banyak orang Islam, nggak apa-apa. Mayoritas orang Islam ya, artinya ibadah kita tidak terganggu, tutup aurat nggak terganggu, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, boleh saja. Tapi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Apalagi kalau mau bertafakur, nggak apa-apa. Ada sebuah gunung yang besar, dingin, yang gitu, hijau. Kita mau melihat, bertafakur itu artinya memikirkan tentang langit, keajaiban Allah. Ada masalah. Orang rekreasi dari sini ke puncak, kemana? Ada masalah. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tapi bukan ke negara orang-orang kafir secara khusus ya, sudah saya jelaskan. Maka lebih baik diprioritaskan ke negara-negara Islam. Bagaimana jika ada pasangan suami istri keduanya bekerja di tempat berbeda? Suami sering tugas keluar kota, begitupun istri dan harus menginap karena banyaknya pekerjaan. Apakah istri diperkenankan bepergian keluar kota dan menginap jika diizinkan oleh suaminya? Ini sebenarnya ada dua bahasan ya. Kalau berhubungan dengan jarak safar, maka kembali kepada hadis Nabi sehari semalam, itu dulu. Tapi yang kita sorotin di pertanyaan yang kedua, permasalahannya adalah kenapa istrinya harus kerja? Ini dulu ditanyakan. Perempuan dalam Islam bukan tidak boleh punya penghasilan, boleh. Tapi pertanyaannya kenapa harus bekerja? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa harus dijadikan sebagai tulang punggung? Ya, dibalik kasusnya, rusuk itu ditutup, disimpan, dijaga. Bukan malah diekspos keluar. Ya, ini Syekh bin Baz memberikan fatwa yang sangat menarik di akhir-akhir hidup beliau sebelum meninggal rahimahullah. Beliau mengatakan, semoga saja kalau tidak salah ya, semoga saja seluruh muslimin bisa menyadari masalah ini, bahwasanya banyak wanita-wanita muslimah yang sekarang yang sengaja disuruh berdesak-desakan dengan laki-laki dan akhirnya terpaksa ya menanyakan kepada kami hukum-hukum yang semestinya memang sudah tidak boleh. Pasti dalam agama tidak boleh. Misalnya bagaimana hukumnya Ustaz? Saya naik bus pulang kerja dihimpit oleh laki-laki semua sehingga badan saya kegencet. Bagaimana hukumnya? Haram. Masa saya mau bilang halal? Gitu kan? Kan tidak mungkin. Tapi dia terdesak kepada keadaan yang karena dia keluar dari fitrahnya, gitu kan? Cobalah mungkin berdagang hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram, gitu. Berbahaya sekali, ya gitu. Jadi kalau darurat, apalagi darurat dalam kata memang
pendapatan tidak cukup sama sekali. Dan memang pekerjaan dikerjakan juga halal, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Masya Allah rumahnya sudah ada, makanan semua sudah cukup, hanya karena prestasi, gitu kan? Hanya karena prestasi duniawi, atau karena selembar ijazah yang dianggap rugi kalau tidak dipakai, nah ini yang jadi masalah, gitu kan? Maka harus kita tahu, ikhwah sekalian tadi saya bahasakan untuk di awal pertemuan kita. Kalau kita meninggal dunia ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya. Orang-orang yang meninggal mengatakan qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Enggak ada orang meninggal ikhwah akhwat sekalian berharap kembali untuk naikin mobilnya yang mewah, sudah enggak ada itu. Berharap kembali kepada istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, mobilnya yang bagus, rumahnya yang besar, ranjangnya yang mahal, spraynya mau ganti apa besok, orang sudah mati enggak ada lagi itu. Selalu harapannya bagaimana saya bisa kembali ke dunia beramal saleh, itu saja. Itu yang kita butuhin, bukan yang lainnya, gitu kan? Maka semestinya kita harus lebih fokus ke masalah amal-amal soleh ini. Itu yang harus kita pikirkan. Komunitas Islam, Muslim, bagaimana dengan hadis berlepas diri dari orang yang tinggal di negara kafir? Apakah di Inggris misalnya, di sana komunitas Muslim terutama salaf sudah lumayan berkembang. Apakah hadis ini juga terkena pada mereka? Tentu saja ya, hadis ini maksudnya ana bari'um mimma asya baina adhrul musyrikin, yang kurang lebih artinya saya berlepas diri ya. Kata Nabi SAW, bagi orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, artinya memang mereka berada di tengah-tengah orang kafir yang mereka tidak bisa beribadah. Kalau anda bisa beribadah silahkan, tidak ada masalah, kan sudah saya katakan ya. Kalau kita hidup di negara-negara non muslim, memang mereka mayoritas, tapi orang Islam tetap bisa beribadah, tidak terganggu akidahnya, tidak diganggu, silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi fakta lapangan sekarang, kebanyakan, kalau negara Islam, maka pemimpin-pemimpin Islam itu tidak pernah mengganggu orang non-Muslim. Subhanallah, nggak pernah ada sejarah di dunia, Raja Islam sengaja membunuh masyarakat kafir yang kafir di negara, nggak pernah. Tapi pemimpin non-Muslim yang membunuh orang Islam, masyarakatnya banyak kasusnya. Gitu kan? Bukankah sekarang di Angola, di Afrika itu semua masjid dirubuhkan? Semua masjid dirubuhkan sekarang, tidak boleh dianggap Islam agama teroris. Pemimpinnya non-Muslim. Sementara di Nigeria, negara-negara Islam yang lain di Afrika, tidak pernah tuh hancurin gereja, nggak pernah hancurin, bahkan tempatnya orang Hindu, orang Buddha nggak pernah diganggu, dibiarin aja, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, di zaman para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, khalifah-khalifah Islam, tidak pernah mereka merusak tempat-tempat ibadah, dibiarin sambil didakwain, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Kalau anda yakin tidak terganggu dari sisi ibadah, bisa saja kita bebas berdakwah, bahkan makin berkembang Islam, silakan. Nabi SAW waktu mengutus Mus'ab bin Umair ke Yaman, ke Madinah, dan di Madinah ternyata mayoritasnya orang Muslim tadinya. Kemudian setelah beliau berdakwah ternyata jadi berkembang pesat Islam, bahkan menjadi kekuatan negara Islam nantinya. Maka itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting jangan terganggu. Yang sering saya teriak-teriakan di ceramah ini kan, kalau anda tinggal di negara non Muslim, kemudian kita jadi minoritas dan susah sekali ibadah, nggak bisa. Mau izin sholat aja nggak dikasih sama atasannya. Kadang-kadang kemarin ada yang SMS sama saya, WhatsApp sama saya tanya dari Hong Kong, katanya bagaimana hukumnya pada saat saya sedang menghidangkan khamr, minuman keras untuk tuan saya, dan memasakkan babi karena mereka makan babi. Kira-kira saya sebagai ustadz mau jawab apa? Boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Jelas saya mengatakan tidak boleh, haram. Nggak mungkin. Kalau saya mengatakan boleh, saya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Haram. Tidak boleh menyentuh daging babi, apalagi masak dan menghidangkan. Minuman khamr, apa kata Nabi SAW? Allah melaknat pembelinya, penjualnya, yang mencatat jadi saksi, gitu kan? Dan yang mendukungnya, semua masuk. Dilaknat semuanya, nggak boleh. Sayang, apa memang anda nggak bisa bekerja kecuali harus bekerja di tempat-tempat yang haram? Tidak boleh. Itu kan? Kalau anda bilang kalau begitu Ustaz berarti larang kami keluar negeri, ya ini tergantung bahasan lain lagi. Kalau darurat, pekerjaan anda darurat, memang tidak bisa lagi hidup kecuali dengan itu, harus hijrah ke negara non muslim, itu lain, bahasanya lain, luas gitu kan. Tapi kalau keadaan begini anda tanyakan kepada saya, halalkah pendapatan seseorang yang kerja jual khamr? Haram. Dari mana halalnya? Khamrnya haram, lalu dihidangkan, kita ikut-ikutan, gitu kan.
Saya bekerja di perusahaan di mana klien-klien saya dari berbagai bidang industri termasuk bank, asuransi, leasing, dan rokok. Perusahaan kami membantu para kliennya untuk memperbaiki proses bisnis sehingga produktivitas dan efisiensinya meningkat. Apa hukum bekerja di perusahaan tersebut? Minimal syubhat. Kalau misal memang dia masih punya banyak klien ya, di antaranya mungkin kliennya perusahaan rokok, tadi asuransi dan leasing atau perbankan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang masih normal. Berarti dia minimal syubhat gitu kan. Artinya ada pendapatan yang halal, ada pendapatan yang haram. Dan syubhat ini lebih baik dijauhi. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Ikhwah sekalian, saya lihat dari pertanyaan ini semua kayaknya masih perlu saya titik beratkan begini. Wallahi ikhwah, yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Allah dari langit sana yang menurunkan rezeki, bukan bos Anda. Bukan manusia, gitu kan? Kenapa takut sekali meninggalkan tempat haram? Kalau haram jangan dipertahankan, nggak boleh. Pendapatan haram itu akan menjadi penyebabkan banyak sekali. Bekerja di situ haram, pendapatannya juga kalau dimakan menjadi haram. Bukankah Nabi SAW mengatakan lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi? Daging dan darah yang tumbuh dari pendapatan haram, neraka lebih pantas baginya. Bagaimana bisa ikhwah? Coba antum jalan di muka bumi ini, lihat nih, di sekitar kita saja. Saya kemarin subhanallah ceramah di daerah Menteng, diundang ceramah keluarga. Waktu itu subhanallah malam minggu kebetulan, saya lagi tidak ada jadwal, saya ke sana. Pada saat saya parkir, rumahnya mewah, lux, di sekitarnya semua rumah mewah. Pas azan maghrib saya bilang, Pak maaf Pak, saya mau pamit. Sholat ini Ustaz? Enggak, saya sudah azan untuk sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sini mau ikut silahkan. Lalu saya masuk, saya cari mana masjid, tanya. Subhanallah, begitu saya masuk mesti ditunjukin. Saya masuk lewat belakangnya rumah bapak itu, semuanya rumah kampung. Rumah-rumah kecil-kecil, mungkin rumahnya itu cuma 3 kali 3 meter, 2 kali, cuman kecil-kecil rumahnya semua penuh. Tapi di daerah Menteng penuh di belakang sampai ke masjid. Masjidnya pun tuh kecil, musola. Mungkin satu saf itu cuma bisa 6 orang, ke belakang juga 6, kurang lebih begitulah. Saya waktu masuk subhanallah, saya lihat orang-orang yang tinggal sekecil itu pun rumahnya. Ada yang lagi bungkus-bungkus gula dijual. Dia cuma jual di komunitas di situ saja. Ada yang jual Indomie, ada yang buat jual kopi dan teh panas. Hidup tuh, gitu kan? Hidup itu mereka. Boleh hidup saja, rumahnya biasa, tetap bisa dagang begitu, biasa saja hidup. Coba lihat tuh, artinya orang-orang banyak yang hidup dengan keadaan seperti itu. Kenapa kita tidak lihat dan coba belajar gitu? Bahwasanya orang hidup kok. Tidak harus dengan terikat masalah perusahaan kita yang akhirnya kita anggap kalau saya tidak kerja sini saya nggak bisa. Rezeki biadillah ikhwah sekalian. Rezeki biadillah. Allah bukakan rezeki. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwah. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya service charge-nya, karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu, dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup aja deh, saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum. Nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa, gitu kan. Membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan. Tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk ke HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta. Terus dari banyak perbankan saya nggak tahu, tiba-tiba masuk. Saya tidak pernah iyakan, selalu. Gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah,
tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube, dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut. Ada program kemarin badal haji, ditipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah, pada saat lagi dia bilang sama saya, SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah, kalau gitu silahkan fadhal. Selesai pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi, mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan, tutup tempatnya Ustadz. Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustadz, iya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang, mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba, ini cuma mau berpisah di sini, di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan, nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz, lalu saya kasih. Baiklah saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya sujud syukur kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah, saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh udah nggak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum, udah nggak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah SWT lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah mungkin saatnya untuk keluar dari situ, karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya, lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh, saya iseng aja di condet, saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh, gitu kan. Pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin, gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya telepon. Dia bilang boleh, silakan Bapak lihat, saya lihat ke dalam, cocok, alhamdulillah 3 lantai itu. Kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin, gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah, pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta, uang sisa 250 juta pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telepon ke akh itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau.
Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja. Saham kan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti. Tidak usah dengan 750, dengan 650 saja. Gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz. Tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum. Gitu kan? Kalau yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadlal. Subhanallah, besok dia SMS lagi ke saya. Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup. 650, kami yang pegang semua saham itu. Ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Gitu. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi, ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silahkan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti dalam hidup saya yang saya mungkin tidak, sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Apakah benar Rasulullah SAW dimakamkan 3 hari setelah meninggal? Enggak benar. Enggak benar. Jadi Nabi SAW meninggal, setahu saya Allah alam pada hari itu juga sudah dimakamkan. Saya meminjamkan uang 5 juta ke teman saya untuk berbisnis jual celana. Lalu saya bilang ke dia bahwa kira-kira akan dapat untung 1,8 juta. Saya bilang akan membagi ke dia 450 riba. Apakah itu termasuk riba? Saya belum tangkap ini ya. Baik, modal 5 juta, keuntungan 1,8 kurang lebih. Maka saya akan memberikan kepada dia 450 ribu. Apakah itu riba? Enggak, bukan riba. Ya, kalau memang jelas keuntungannya 1,8 jelas sudah dapat. Kalau ini untung 1,8 saya akan kasih kamu 450 ribu, itu bukan riba. Tapi untung atau tidak saya tetap kasih kamu 450 ribu, itu baru riba. Itu baru riba. Bagaimana hukumnya berjualan di mana ini? Di momen malam tahun baru, karena pada saat itu sangat ramai akan calon pembeli. Kalau penjualan itu memang dasarnya sudah di situ, kita punya sebuah tempat tahun baru atau tidak tetap kita jual, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau tidak, maka ini ada rincian. Kalau seandainya tempat itu memang umum saja, artinya kita tidak berhubungan dengan masalah tahun barunya, emang di depan rumah banyak orang yang lagi ngumpul, kita lagi mau jual kopi, ini masih umum. Ulama mengatakan umum, dia cuma mau menjual kepada orang-orang ini, gitu kan. Tapi kalau sekaligus niatnya untuk merayakan, itu tidak boleh. Kalau mau saran saya, nggak usah, nggak usah. Tidur, bangun sholat tahajud, minta sama Allah rezeki, berzikir, baca Quran lebih baik. Allahu a'lam, jauh lebih baik. Karena begini loh, setiap orang yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu kegiatan pasti berefek. Pasti berefek. Kita masuk ke sebuah lokasi, orang-orang itu lagi majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa efeknya? Minimal kalau dia cuma datang sholat dia bisa mendengarkan, minimal. Atau mungkin dia duduk juga ikut dengar. Kita masuk ke sebuah tempat, orang lagi pada berantem semua. Kita hanya jadi berantem situ karena bingung, gitu kan? Tidak tahu harus buat apa, pasti ada tampiasannya. Orang lagi ngerayain tahun baru, tiup trompet, lagi ngomong, ada orang pacaran, terus kita dagang di situ. Kira-kira ada efeknya nggak? Pasti ada efek. Minimal lihat auratnya orang, minimal dengar trompetnya, minimal ini dan minimal itu. Hanya karena kita mau jual berapa? 100 gelas kopi, gitu kan? Lebih baik di tablik akbar saya aja jual kopi nanti, gitu kan? Insya Allah dapat pahala. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila ada perlu diadakan syukuran? Apa ini? Oh, apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu.
Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Nggak ada momen khusus merayakan kena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah ada doa khusus agar utang-utang cepat lunas di samping belanja dan berusaha? Tentu ada. Tentu ada, banyak, ada doa. Di buku doa yang saya sering bawa itu ya, mungkin kalau yang penanya belum milikin bisa nanti temuin saya habis pengajian. Ada buku doa, panduan doa itu ada doa dimudahkan dan lunasi utang. Seperti misalnya kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membaca doa ini, radhiyallahu anhuma, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Artinya Allah cukupkanlah aku dengan yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghdini bifadlika amman siwak, dan karuniakanlah aku agar berlepas diri dari semua yang selain engkau. Doa ini termasuk doa melunasi utang. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa galabatid daini wa galabatid daini wa qahrir rijal, gitu kan. Juga dalam riwayat dikatakan lupa saya riwayatnya, tapi yang jelas artinya Allah jauhkanlah saya dari semua rasa sumpek dan sedih, gitu kan, sifat penakut, ya, pelit, kemudian sifat lemah dan malas, serta jauhkanlah saya agar jangan sampai terlilit utang. Wadala iddain wa qahrir rijal, dan jangan sampai saya terlilit dengan utang sehingga membuat saya hilang semua semangat hidup saya, dan jangan sampai saya dikuasai oleh orang lain. Nanti bisa ambil di buku itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid walau hanya untuk mengikuti pengajian? Ini khilaf di antara ulama ya, tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan, lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu, yang tidak boleh kalau dia sholat, karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaannya gitu kan. Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan, nggak ada masalah. Bolehkah seorang wanita umroh haji tanpa mahram? Bagaimana hukum mahram bayaran yang ada di travel? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Mohon maaf saya tidak ulangi lagi masalah ini. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap saudara, keponakan, ipar yang belum memakai hijab, bahkan cenderung berpakaian seksi? Sudah pernah diingatkan tapi sepertinya belum dihiraukan. Terkadang saya terpaksa menghindar kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal agar suami tidak melihat aurat mereka. Apakah ini bisa dibenarkan? Bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kita boleh tidak mendatangi rumah kerabat, bukan berarti memutus silaturahim pada saat memang mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya, buat acara-acara yang dilarang dalam agama, kumpul-kumpul, kelihatan aurat, tapi itu memang ya jelas-jelas ada pelanggaran agama, maka boleh saja kita tidak datang. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa penciptaan takdir manusia telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang saya dengar dari beberapa perkataan ulama bahwa saat wanita hamil menginjak usia 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua takdirnya.
Nah, jadi takdir yang diberikan saat berada dalam kandungan ibu adalah sama dengan takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mohon penjelasannya. Iya, tentu saja. Yang dimaksud malaikat sini, ya, malaikat sini mulai menggulirkan dalam kehidupan dia nantinya. Setelah 4 bulan karena sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Jadi 50.000 tahun itu dicatat semuanya kejadian. Yang dimaksud di sini adalah aplikasinya. Mulai 4 bulan di rahim ibu kan sudah ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh berarti sudah mulai digulirkan dalam kehidupan dia takdirnya. Sudah mulai ada denyut kehidupan, sudah mulai apa makanan apa yang dimakan oleh ibunya nanti disaring masuk ke tubuhnya, itu sudah mulai takdirnya berjalan. Jadi pengguliran waktu, aplikasinya. Kantor saya menyediakan fasilitas asuransi kesehatan untuk kesehatan seluruh karyawan. Biaya asuransi sendiri tidak dibebankan ke karyawan. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi tersebut? Sebagian dijauhi saja. Allahu alam, yang saya tahu ya, ini kalau mau dengar pendapat saya, tapi kalau ada ustadz lain yang membolehkan silakan. Kalau saya lebih aman tidak memakai fasilitasnya, karena masalah asuransi sendiri itu masuk dalam bab syubhat yang sangat jauh, ya. Bahasan ulama sangat tegas masalah ini. Sama kasus pemerintah berencana untuk mewajibkan BPJS di seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hukumnya Ustaz? Info yang saya peroleh, rakyat yang tidak memilih BPJS tidak bisa memperpanjang SIM. Kalau itu keharusan maka diikutin dalam arti kata, kalau tidak diikutin maka berbahaya, tidak bisa. Diikutin tapi tidak dipakai. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Diikutin tapi tidak dipakai fasilitasnya. Tapi kalau memang ada fatwa MUI, ada ulama yang memberikan tentu yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan. Kalau saya pribadi, Allahu a'lam, saya masih melihat sama dengan asuransi umum, dan sudah mungkin 2-3 kali di pertanyaan saya jelaskan panjang lebar tentang asuransi ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Apakah ada hadisnya dalam sebuah majelis ilmu diawali dengan tilawah Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, disebutkan Nabi SAW memulai dengan Al-Quran. Dalam sebuah departemen biasanya akan diberikan jatah dana sejumlah sekian sesuai dengan pengajuan dana. Dalam waktu 1 tahun, di akhir tahun dana itu berlebih sehingga dipakai untuk outing karyawan. Karena jika tidak habis, dana tahun depan dikurangin meskipun nanti akan dilaporkan bagaimana itu hukumnya. Bukankah ini juga termasuk perbuatan berlebihan? Ya tidak boleh. Semestinya dibuat secara untuk dikembalikan. Ya, kalau memang ternyata anggaran diturunkan 100 juta dan kita cuma pakai 700, ya 75 juta misalnya, dan itu memang sudah anggaran rutin, 25 juta dikembalikan. Ya, kalau dia alasan supaya tahun depan tidak dikurangin, ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, nggak boleh. Nggak halal untuk pegawainya, gitu kan? Hanya dibuat acara-acara yang tidak. Kecuali kalau memang yang memberikan dana instansi pemerintah sendiri ataupun individual, memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai, terserah bebas mau diapain sisanya, itu lain. Tapi kalau ini laporan, nanti dibuatin laporan, nanti rekayasa data, gitu kan? Seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi, makanya tidak boleh, haram hukumnya. Saat sedang wudhu, setelah wudhu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur, tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudhu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana Nabi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was apakah saya keluar angin atau tidak. Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah. Gak ada masalah, gitu kan? Artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya, Allahu a'lam, tidak batal karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis, Allahu a'lam. Benarkah doa kunut hanya sunnah Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dalam kunut subuh. Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh, dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, tidak apa-apa Anda lakukan. Ya, Imam Ahmad mengatakan lebih baik seseorang itu tidak sholat. Ya, lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut lalu dia tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara itu saja lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini. Ya, fatwa-fatwa para ulama yang bisa dipegangi fatwanya, mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah, kalau tidak ikut maka dia tidak lakukan. Tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain, maka dia niatkan untuk kunut nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz, kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda, lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat?
Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli fardhu salatid duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat, semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli fardha ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli fardha salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu, ya, yang harus kita lakukan. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar, ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah. Kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah kalau kita kebetulan mau pengen baca surah Yasin, umum saja gitu. Bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan. Butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain. Yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan? Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih? Ya, buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti diterima, gitu kan? Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan? Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalani enggak sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jauh sekali sunnah Nabi. Bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran. Karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya. Tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak saya harus melakukan, ya itu silahkan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi SAW tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu Allahu a'lam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya
Saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca al-ikhlas, sahabat sana lagi baca al-falak, yang sana lagi baca subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat ya, tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat itu pas habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada ikut subhanallah. Sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan, yang merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah contohin ada asar, setelah asar sholat 6 rakaat, dari mana dasarnya kau lakukan, gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan, dan kita cap itu bagian daripada agama, seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah, dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan, lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku ustadz atau kiai? Apa ini? Mereka memakai ayat-ayat Al-Quran dalam meramal. Ini dari mana ini? Ayat Al-Quran dipakai meramal. Saya belum pernah temukan ada Al-Quran bisa dipakai meramal ini. Kalau ini pun dilakukan sama dia, dan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dia biasanya gini, umumnya dukun-dukun dan penyihir itu, mereka kalau mau mengelabui pasiennya, kalau orang ini ada sedikit condong ke agama, dia ingin dengarkan baca ayat, misalnya qul a'udzu birabbil falaq, dia keraskan sedikit suaranya di situ.
Nanti kalau sudah masuk ke mantranya, suaranya hilang. Disembunyikan sama dia. Sehingga orang terkelabui seakan-akan, oh ini juga baca ayat. Padahal sebenarnya bukan itu. Mereka menyihir. Yang saya tahu alhamdulillah, para ustadz, para kiai yang benar-benar Rabbani, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami agama ini yang benar, tidak mungkin mereka pakai Al-Quran untuk meramal. Mustahil. Karena Al-Quran bukan ramalan. Al-Quran sebuah informasi pasti. Nggak ada yang tidak jelas. Umat sebelum kita, kejadian yang sedang kita lalui, apa yang akan terjadi akan masa depan. Semuanya jelas. Yang berlalu sudah dibuktikan tentang kaum-kaum yang disiksa oleh Allah, gitu kan. Kemudian ada situs-situsnya, ada peninggalan-peninggalan seperti Fir'aun, ya, seperti Namrud, banyak peninggalan, ada peninggalannya. Kemudian yang terjadi sekarang, syariat yang kita sedang terapkan ada, kita tahu mana hukum halal haramnya Allah, lalu yang masa depan ke surga neraka juga sudah disampaikan. Gak ada ramalan di situ. Untuk apa dia pakai meramal nih? Itu sudah jelas ini cuma menunggangi istilah suci ustadz atau kiai. Saya melihat ini istilah ini sangat luar biasa ya. Istilah ini adalah istilah yang kita anggap orang itu sudah sampai pada tingkat sangat dekat dengan Allah, punya ilmu agama sehingga kita berikan gelar ini. Sayang sekali ya kalau ada orang yang menyalahgunakan ini kemudian tidak ditindaklanjuti, mestinya di follow up, ditindaklanjuti dan diperingatkan, bahkan dicabut gelar dari dia. Dari mana dia dapat gelar-gelar ini? Jangan terlalu murah diberikan kepada semuanya orang ini. Jadi Allah alam yang saya tahu tidak mungkin. Kalau dia betul-betul ustaz atau kiai yang benar, dia tidak mungkin jadikan Al-Quran sebagai alat ramalannya. Bolehkah kita minta untuk diruqyah? Saya sudah pernah jawab ini ya. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, kalau ada pendapat yang mengatakan hadis 70.000 dari umatku tidak masuk surga tanpa hisab, di antaranya tidak minta diruqyah, itu pendapat yang mengatakan bahwasanya ini maksudnya memang tidak minta untuk diruqyah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini tidak minta diruqyah berhubungan dengan kata-kata sebelumnya. Tidak. Jadi memang dia berhubungan dengan penyampaian sebelumnya. Artinya ini memang ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah secara etimologi, bahasa. Semua bacaan yang ditiupkan namanya ruqyah. Mantra pun dibahasakan ruqyah. Seperti dalam hadis yang lain dikatakan ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ya. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Mantra-mantra yang disebutkan, kemudian tamaim dan tiwala, kalung, jimat yang digantungkan adalah syirik. Adalah syirik. Jadi mana etimologi di sini? Kalau ruqyah syariah tidak sama sekali, itu pengobatan yang Nabi SAW ajarkan. Gak mungkin kita bahasakan ini tidak boleh diminta. Kalau orang sakit terus gimana? Gak mungkin kan gitu. Nabi SAW pernah diruqyah waktu disihir oleh Lubab bin Aqsam. Kita harus bisa lebih bijaksana memahami maksud. Allah alam, dan saya cenderung dengan pendapat kedua, gitu kan? Gak ada masalah. Mungkin kalau ada orang cuma iseng saja, tidak ada apa-apa, tapi coba-coba ruqyah saya coba, mungkin ini perlu dinasihatin gitu kan, tanpa sebab. Tapi kalau orang sudah sering ketindian, sering mimpi buruk, ribut terus rumah tangga suami istri, sering mimpi digigit ular, ada tanda-tanda sihir yang ada pada dia. Tidak bisa ditunda ini. Harus bicara sama orang ahlinya kemudian diruqyah. Nggak bisa enggak ini. Bagaimana hukum konsultasi dengan ustadz yang sering memberikan terapi dengan ayat Al-Quran yang ditulis dan direndam dalam air dan sejenisnya, membuatkan ayat Al-Quran dan disimpan dalam dompet? Tidak pernah Nabi SAW ajarkan ini. Saya mau tanya teman-teman, pernah antum temukan riwayat Nabi SAW suruh para sahabat waktu mau perang Uhud, perang Badar, tulis-tulis ayat di baju tempel supaya kebal? Banyak orang Islam lakukan itu. Tulis ayat-ayat dianggap itu bisa kebal. Kalau itu baik pasti sudah didahului kita oleh para sahabat. Mereka berperang, manusiawi, bertakbir, bertasbih. Mati ya mati syahid kan gitu. Ini tidak perlu semuanya teman-teman sekalian ya. Tidak perlu. Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW ada. Ditulis di lapak kurma, gitu kan. Ada, tapi tidak pernah dicelupkan ke dalam gelas, dalam air gitu. Yang ada, kalau dalam itu ada ruqyah memang ayat Al-Quran dibacakan ke dalam air lalu ditiupkan, itu ada. Itu memang ada, tapi kalau kayak gini dikatakan tadi kertas dicelupkan di dalam air atau potongan ayat Al-Quran ditaruh dalam dompet, ini tidak pernah ada anjuran. Al-Quran itu bukan ditaruh di dompet. Baca, dibaca, bukan ditaruh di dompet. Atau Al-Quran kecil sekali tidak jelas apakah itu benar Al-Quran atau tidak. Lalu digantung-gantung di leher, ini tidak pernah ada contoh gitu kan.
Tapi kalau tetap ada orang mengotot lakukan, ya hak dia, silahkan. Daripada nanti dikira saya lagi nyerang, gitu kan. Ya silahkan lakukan semaunya deh, gitu kan. Saya mengingatkan apa yang saya tahu lebih baik dijauhi. Karena ini tidak pernah ada contoh dari baginda Nabi SAW. Dan Alhamdulillah Islam sudah jelas. Rasulullah SAW sudah jelaskan semua, maka tidak perlu kita tambah dan kurangi. Pak Ustadz, saya bekerja di gedung yang liftnya tidak ada angka 4, 13 dan lainnya. Bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang muslim? Tidak usah diyakini, jangan ikuti keyakinannya orang yang punya building. Karena mereka anggap orang angka 4 itu angka sial. Nggak ada sial dalam Islam. Nggak ada dalam Islam itu, gitu kan? Yang ada hari lebih baik dari hari yang lain. Iya, waktu lebih baik dari waktu yang lain. Tempat lebih baik daripada tempat yang lain, itu ada. Seperti misalnya hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain, gitu kan? Itu jelas. Sepertiga malam lebih baik daripada waktu-waktu yang lain sepanjang hari. Mekah dan Madinah, Aqsa lebih baik daripada tempat yang lain. Itu ada. Tapi sial nggak ada. Makanya kata Nabi SAW, La tasubbud dahr. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, La tasubbud dahr fa innid dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Jangan katakan sial. Gitu kan? Hari Selasa dianggap di Indonesia hari sial. Nggak benar ini. Jadi kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, nah kan hari Selasa. Nggak ada hubungannya. Kenapa hari Selasa? Panas nggak bisa. Bulan Muharram, bulan suci. Tinggal pas belajarlah ilmu yang benar, gitu kan. Ada syariat yang sudah jelas. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis dari contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Kedua orang tua saya sudah tidak pernah tidur seranjang semenjak saya SMP hingga saya kuliah. Apakah ini perbuatan jin atau bisa saja, bisa dari jin, bisa dari mereka sendiri. Mereka tidak mau lakukan, tanya, Anda sebagai anak tanya, kenapa ayah nggak kumpul sama ibu, kenapa begini? Kadang-kadang ada orang subhanallah begitu, dipermainkan oleh syaitan. Perjuangannya itu bisa jadi, tapi apakah itu sihir? Ditanyakan. Makanya kalau teman-teman yang biasa terjun di alam ruqyah ini tahu, mereka tanya dulu sebelum ruqyah itu, tidak langsung spontanin seorang di ruqyah, ditanya dulu. Mungkin masalah kejiwaan, mungkin masalah apa yang tidak disenangi, gitu kan. Nah, dari anak-anak akhirnya tetap tinggal serumah tapi tidak sekamar, tidak juga cerai. Yang jelas ini was-was syaitan. Tapi apa itu gangguan jin dalam arti kata sihir? Allah alam. Dikonsultasikan dulu, tanya. Kalau ada tanda-tanda itu, misal setiap kali, misal ibu antum tanya, ibu kenapa? Oh, dia bilang, saya setiap kali lihat ayah kamu selalu benci. Nah, itu contoh, itu tanda-tanda ada sihir. Ada sihir berarti. Tanpa sebab, tiba-tiba benci, tidak suka, atau melihatnya jelek sekali. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu semua tanda-tanda. Maka harus ditanyakan. Ini untuk menjawabnya butuh dikonsultasikan kedua orang tua. Antum tanyakan dulu, kemudian baru bicarakan pada teman-teman yang sudah ahli di bidang masalah ruqyah. Sebenarnya info apa yang dicuri di langit? Apakah info yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz? Pernahkah ada riwayat jin yang berhasil mencuri info tersebut? Hadis Bukhari itu jelas ada. Yang dicuri adalah informasi tentang kejadian keesokan hari. Saya sudah pernah jelaskan itu kan. Jadi kalau besok ini mau terjadi apa, malam ini Allah yang maha tinggi dan maha suci menyampaikan kepada pemikul arsy. Pemikul arsy lalu menyampaikan kepada seluruh penghuni langit. Maka penghuni langit membagi tugas, menjalankan tugas masing-masing dari malaikat. Yang mengatur kadar udara, kadar air, yang mencabut ruh, yang meniupkan ruh, yang segala macam, mengurus lautan, mengurus pohon-pohon, populasi manusia, populasi hewan-hewan. Ini kan butuh pekerjaan. Ini butuh orang, butuh yang mengurusnya. Itu tugasnya malaikat semuanya. Antum baca dalam surah dalam surah nomor 72 dan 79 menceritakan tentang masalah Al-Ma'arij dan Al-Buruj kalau nggak salah ya, menceritakan tentang masalah malaikat-malaikat ini. Mereka memang mengambil alih semua itu. Jadi
Syaitan ini mencuri informasi itu, besok hujan di sana, besok ada yang mati, besok gempa. Lalu dia sampaikan kepada dukun-dukun, dukun-dukun menyampaikan kepada manusia supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Itu maksudnya. Bukan Lauhil Mahfuz, tidak ada hubungannya sama Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tidak bisa sama sekali dijangkau oleh jin-jin itu. Saya melihat di YouTube penyihir atau dukun dipenggal kepalanya Ustaz, karena dukun penyihir tidak diminta pertaubatannya. Apakah benar Ustaz? Iya. Siapapun dalam Islam yang kepergok sedang praktek perbuatan dosa besar, yang dosa besar itu memang hukum syar'inya kena kisos. Kepergok lagi mencuri, maka hukumnya dipotong tangannya. Kepergok lagi berzina, hukumnya dirajam kalau sudah nikah atau dicambuk. Hukumnya lagi bakar menyan, lagi nyihir orang, ketangkap. Ya semua hukum. Dan ini semua memang kisos. Pencuri kepergok, masukkan penjara, diproses. Walaupun dia taubat, tetap dipotong tangannya. Pezina tadi ditangkap, masuk penjara. Sementara diproses dia taubat, tetap dirajam. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat atau sahabat sudah taubat kepada Allah kan, tapi tetap dirajam. Karena kepergok kasusnya. Sama dengan penyihir. Kepergok ini nggak pakai diminta taubat memang. Dia taubat urusan dia sama Allah, tapi kisos tetap berjalan karena kepergok. Yang tidak dihukum itu kalau orang tidak kepergok. Dia pernah jadi penyihir lalu dia taubat. Dia pernah berzina lalu dia taubat. Itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada hak makhluk dia harus kembalikan. Tukang urut bayi langganan istri saya pernah bercerita kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya. Semua interaksi sama jin sama dukun. Cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, naudzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis. Naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya. Bagaimana membuat lawan jenis suka gitu kan. Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir sama dengan ini ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang sama, dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum gitu kan, karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini pijat segala macam, ini hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, enggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya ya. Apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan yang memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara, dan kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar, ilmiah gitu. Nah itu yang diikutin. Bagaimana dengan pengobatan alternatif atau seseorang yang dapat mengobati berbagai penyakit? Apakah termasuk dosa besar apabila kita ke sana? Saya tidak bisa memvonis langsung semuanya ya, tapi umumnya bahasa alternatif ini butuh dilihat kembali. Biasanya digunakan pengobatan alternatif oleh orang-orang yang kita lihat keadaannya. Kalau dia memang model-modelnya dukun, gitu kan, ya sudah berarti dia kedukun. Karena pengobatan alternatif ini kadang-kadang juga dipakai. Ya, misalnya
Kalau orang mungkin ada orang yang tukang urut, murni biasa saja dia ngurut urat, memang dia refleksi ya. Nah, kemudian dikatakan dia pengobatan alternatif, tidak ada masalah. Kalau tidak ada pelanggaran agama, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja masalah itu. Tapi kalau yang dimaksud sini adalah hal ini ada lembaga pemerintah, yaitu BMKG. Apakah hal tersebut sesuatu yang keliru? Tentu di sini bahasa ramalan, ini mungkin bahasa ramalannya yang mungkin mengganggu kita ya, tanda kutip ya. Padahal sebenarnya kalau seseorang sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia, besok sudah masuk hujan karena mendung terjadi begini-begini secara ilmiah. Nah, itu bukan ramalan itu. Bukan ramalan itu. Sebenarnya itu ya mungkin bisa lebih baik perkiraan, bahasanya lebih baik. Karena ramal ini dalam bahasa agama memang sensitif sekali, gitu kan. Saran saya lebih baik diganti. Kan saya juga tahu kalau salah perkiraan cuaca kan bisa dipakai ya. Nah itu lebih tepat perkiraan, tidak ada masalah. Tapi ramalan ini memang sudah masuk ke alam-alam yang tidak benar tadi, ya. Alam-alam orang-orang yang tidak pintar dan seterusnya ini harus dijauhi. Bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, nyihir. Jangan dipanggil. Taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala supaya nggak hujan. Jinnya yang jaga rumah itu. Untuk apa? Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggil. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali. Haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam, khurafat semuanya. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih? Kayak tadi misalnya. Alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah gitu kan, ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki, mungkin bapak-bapak teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya bagaimana ini, apa ini sebenarnya yang dilakukan ini, urut apa, oh ini refleksi pak murni gini, ada gunakan jin, enggak ada, ya sudah alhamdulillah kita tanya, enggak masalah. Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya, pakai jin nggak? Saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz, ya sudah alhamdulillah. Ya. Kalau pakai jin nggak bisa ini, jangan urut saya. Bagaimana solusi untuk menghentikan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat? Saudara saya ini dua pertanyaan ya. Tentu teman-teman sekalian, semenjak Anda atau Antum sudah belajar agama Islam, apalagi ikut kajian-kajian sunnah yang insya Allah kita usahakan murni kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada kita tinggalkan teman-teman sekalian, maka sudah harus difahami bahwa tradisi dan kebudayaan seorang muslim adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Mulai sekarang jadikan Islam sebagai budaya antum, sebagai tradisi antum. Makannya makan Islam, pakaiannya pakaian Islam, pernikahannya pernikahan Islam. Semua Islam. Yang bertolak belakang dengan Islam, kebiasaan suku saya, kalau lagi acara telanjang, pakai kain daun-daun saja, nari-nari. Tinggalkan. Enggak bisa. Jangan dibilang ini budaya kita. Ya ini hati-hati, tidak bisa dikatakan. Dan tidak, apa gunanya kita pertahankan? Kita pamerkan pada dunia, oh kalau di Indonesia ada orang yang telanjang, kan tidak mungkin. Ya, secara rasional saja gitu kan. Artinya bukan saya suruh hapus
dan tanpa pertimbangan, tidak. Ini jauh lebih baik. Seorang muslim harus jadikan Islam sebagai tradisi dan kebudayaannya. Makanya setelah Jazirah Arab dan para sahabat masuk Islam, semua tradisi jahiliyah ditinggalkan. Semuanya. Nggak ada lagi bagi mereka kecuali Islam itu sendiri. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ini yang bahaya nih. Tradisi sukunya ditarik supaya jadi diislamisasikan. Nggak bisa ini teman-teman sekalian. Nggak mungkin ketemu, gitu kan? Baju adat yang jelas-jelas pamer aurat misalnya lalu dikatakan ini bisa diislamisasikan, nggak bisa. Susah. Gimana caranya? Nggak mungkin ketemu kan? Setelah Islam datang teman-teman memang sudah berubah semua. Subhanallah. Cuma Islam saja, nggak ada lagi yang lain. Antum tidak butuh yang lain sudah. Jadikan Islam sebagai tradisi yang paling tepat. Saudara saya berprofesi sebagai dukun, bagaimana saya menasihatinya? Karena dia paman saya. Sampaikan apa adanya. Sampaikan duduk baik-baik. Kalau memang beliau suka baca buku, kasih hadiah buku, gitu kan. Ingat ya, setiap ada orang yang melakukan satu pelanggaran teman-teman sekalian yang sedang kita benci dalam agama adalah, Masya Allah, jangan tambah lagi. Cukup. Ini aja sudah. Pak Yo sudah cukup. Masya Allah, jam berapa saya pulang ini? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik. Jadi kalau misalnya paman, beliau suka baca buku. Karena gini teman-teman, setiap ada orang berbuat salah, tadi saya bilang, yang kita benci perilaku salahnya ya. Jadi paman antum jadi dukun ini, yang kita benci kedukunannya itu, perilaku dukunnya, bukan fisik paman atau status pamannya. Karena ini tetap suci dalam Islam, paman kita baik dalam Islam gitu kan. Dia manusia sama kita, anak Adam, Bani Adam. Dia juga butuh hidayah. Maka perilakunya. Makanya kalau kita menasihatin orang, kita sedang nasihatin perilakunya, bukan dianya. Fahami dulu ini, sehingga kita tidak perlu takut Allah menyampaikan kebenaran. Karena kita sebenarnya bukan sedang mengganggu kepamannya dia. Ya, kedudukan dia sebagai paman, bukan itu. Kita sedang meluruskan kesalahannya saja. Nah tinggal retorika. Kalau dia suka baca buku, kasih buku misalnya kan. Atau kalau dia bisa dengar, atau mungkin memang kita dekat dengan dia bisa kita berikan nasihat, nontonkan ceramah-ceramah dari YouTube. Itu kan sangat besar sekali manfaatnya. Saya lihat banyak sekali ikhwan dan akhwat sampaikan ke saya, dia karena sering share ceramah-ceramah ke keluarga, ke teman-temannya, dan alhamdulillah responnya sangat besar. Ada memang satu dua orang yang tidak nyantol dengan ceramah, tapi alhamdulillah yang lainnya jadi baik. Ya. Sambil juga didoakan. Tugas kita berikhtiar. Ma'alaika illal balagh. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Begitu juga kita. Ya. Ibu saya suka tiba-tiba menangis dan berasa ada di hutan. Pertanyaan saya, apakah itu sihir? Apa ada solusinya? Apa sihir dapat membunuh? Di tempat saya ada seseorang yang sakit dan mati karena sihir. Solusinya ruqyah. Ruqyah syariah saya sudah pernah dan saya sering pandukan. Bisa beli buku Pustaka Ibnu Umar kecil, buku kecil Rp10.000 dan pernah saya bawain contohnya di sini. Judulnya Doa-doa Ruqyah. Beli buku itu, kantongin, baca. Baik suruh ibu baca sendiri atau antum yang bacakan. Ibu dengerin saya ya, kemudian bacain. Insya Allah itu akan dengan niat baik. Ingin menyembuhkan itu bisa. Apakah sihir bisa membunuh? Sihir bisa menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, tapi matinya seseorang karena ajal. Makanya ada orang kena sihir sampai 20 tahun, 30 tahun nggak mati-mati karena memang ajalnya belum datang. Seperti tabrakan menjadi penyebab orang mati, tapi dia bukan mati karena tabrakannya, mati karena ajalnya. Karena pada saat itu, walaupun dia tidak tabrakan, dia akan mati. Begitu keyakinan seorang mukmin. Tapi ini bisa jadi penyebab saja. Mimpi. Bagaimana hukum ini? Takbir mimpi itu ada. Takbir mimpi dan ini memang harus ahlinya. Kalau Wasallam, jangan kalian ceritakan sembarangan mimpi kalian pada seseorang karena bisa terjadi seperti dia takbirkan. Jadi nggak boleh kita mimpi tadi malam misalnya atau nanti malam kemudian besok kita main cerita sembarangan sama teman. Udah jangan.
ceritakan kepada ahlinya, para ulama, dan ulama pun tidak sembarangan ya. Di kalangan tabi'in saja banyak sekali ulama-ulama besar, tapi tidak pernah, saya pribadi mungkin sebatas ilmu saya ya, saya tidak pernah menemukan dari kisah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian beberapa ulama lain seperti Iyas al-Muzani dan yang lainnya, tidak pernah saya temukan mereka menakwilkan mimpi. Tapi saya temukan ada di antara mereka yang menakwil mimpi, dan itu tidak banyak, seperti Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Ini ada di antara mereka memang yang tugasnya itu memang mereka punya ilmu di situ, dan ini harus dalam sekali ya. Orang penakwil mimpi itu harus betul-betul memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, karena semua mimpi-mimpi itu akan dikembalikan kepada dalil-dalil ini. Seperti Hasan Basri pernah kedatangan 2 orang yang mimpi azan. Lalu Hasan Basri bilang kepada keduanya, berikan saya waktu seminggu. Hasan Basri suruh datang Jumat depan, waktu itu hari Jumat. Lalu Hasan Basri selama seminggu terusurin. Ditemukanlah orang yang pertama ini muadzin di masjid. Dia mimpi azan dan dia muadzin. Yang satu ternyata ditelusuri oleh Hasan Basri, diam-diam ditemukan orang ini terkenal suka mencuri barangnya orang. Maka pada saat datang Jumat depan, kata Hasan Basri kepada muadzin, kau akan haji tahun ini sesuai dengan firman Allah, wa'adzim finnas yaumal hajjil akbar. Ada kalimat wa'adzim finnas, dan kumandankanlah, panggillah orang untuk haji, mengerjakan haji, gitu kan. Ini waktu Allah SWT berfirman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua kata Hasan Basri, kau akan mencuri dan akan dipotong tanganmu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan memanggil, dikumandangkanlah suara untuk memanggil saudara-saudara Yusuf bahwasanya kalian mencuri. Dan terbukti betul seperti apa yang Hasan Basri takwilkan terjadi. Ibnu Sirin lebih dalam menjelaskan masalah takwil mimpi dalam buku beliau, memang khusus itu. Judulnya memang Takbir Mimpi ya. Saya temukan di Indonesia sudah diterjemahkan. Saya tidak ingat itu hari penerbitnya apa, tapi ada seperti kamus mimpi. Cuma saya tidak menyarankan ikhwah membeli dan akhwat buku ini, karena nanti akhirnya setiap mimpi buka kamus itu ya. Mimpi sedikit buka lagi, mimpi sedikit buka lagi. Tapi di pembukaannya saya kasih ilmunya dalam situ tuh ada pembukaan disampaikan Ibnu Sirin. Orang yang menakwil mimpi itu ada kriterianya, hafal Al-Quran, tahu Al-Quran, hafal isinya, tahu hadis Nabi SAW sehingga dia bisa pertemukan, gitu kan? Karena memang beliau menyebutkan juga kalau seseorang lagi hadapin masalah misalnya, dan ini disebutkan juga oleh Abu Dawud dalam Sunan Nabi Dawud, pernah kami pelajari tingkat 3 kuliah masalah takbir mimpi. Itu kalau seseorang mimpi misalnya dia naik kapal dalam sebuah masalah dia, kemudian kapal itu berhasil membawa dia ke sebuah daratan, berarti dia akan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Misal diambil daripada kejadian Nuh alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dengan kapal. Jadi dia menakwilkan seperti itu. Tapi Hasan Basri memberikan poin penting, Ibnu Sirin memberikan poin penting bahwasanya tidak boleh menakwilkan mimpi ahli maksiat, tidak masuk dalamnya, tidak paham Al-Quran, tidak paham sunnah, ahli maksiat, ya, tidak boleh sembarangan takbir mimpi ini. Dan juga orang harus selain paham Al-Quran dan sunnah harus paham tentang kondisi dan lokasi yang sedang dia ada. Misal contoh, dikasih contoh oleh beliau, kalau seseorang mimpi gajah misalnya, di wilayah yang gajah dihormati, emang gajah dianggap tunggangan yang bagus gitu loh, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia mimpi gajah di wilayah yang gajah sering dibunuh ya, atau dimusuhi, maka berarti ada masalah yang akan dia hadapi. Seperti itulah ya. Jadi memang ini butuh bab khusus gitu ya. Dan Allah alam saya melihat ini lebih baik orang tidak membuka dirinya untuk itu. Ya, karena membuka pintu ini butuh ilmu yang sangat dalam. Lebih baik dia menjelaskan hukum-hukum syar'i yang lain. Dan berarti teman-teman ikhwah juga jangan nonton itu ya. Saran saya tentunya ya, saya tidak menyalahkan siapa yang sedang menyampaikan, karena terus terang demi Allah saya nggak tahu ini acara apa, siapa yang menyampaikan saya tidak tahu. Cuma saya membahasakan secara global.